Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 di LPK Palangan. Sekaligus saya juga guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Miftahul Ulum Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Hari ini 30 Januari saya akan melaksanakan praktek mengajar sebagai pemenuhan tugas UKIN atau uji kinerja. Berikut video pembelajaran kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita absen dulu ya. Asyifa. Hadir. Olivia. Hadir. Syahrini. Hadir. Oh. Safira. Hadir. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Bagaimana kabar di rumah? Baik-baik saja kan, Ge? Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat? Sehat. Coba Bapak ingin memeriksa kerapian. Coba berdiri, periksa kerapian masing-masing. Spanduknya dipasang. Ya. Lupa ya tadi ya. Alhamdulillah, bisa duduk kembali. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Ayo, pelajaran apa kemarin? Bagus. Coba Bapak tes. Apakah betul-betul ingat? Coba Zahira, apa mukjizat Nabi Sulaiman? Sebutkan salah satunya. Bagus. Berarti Nabi Sulaiman paham bahasa hewan. Coba Livi. Nomor 2, mukjizat Nabi Sulaiman. Bisa mengendalikan angin. Wah, bisa mengendalikan angin. Ya. Kemudian Lydia mempunyai bala tentara jin dan setan. Jadi Nabi Sulaiman ini tentaranya bukan hanya manusia, ya. Jin bahkan setan. Kalau kita kan setan kan menggoda kita, bukan nurut. Tapi kalau Nabi Sulaiman setannya yang nurut, ya. Nah, itu Nabi Sulaiman. Kemudian kepribadian Nabi Sulaiman. Nomor 1 apa? Dermawan. Beliau meskipun raja kaya raya tapi dermawan. Kedua,
berbelas kasih. Ya. Jadi belas kasih ini materi yang kita akan pelajari. Jadi bab yang kita pelajari sekarang adalah tentang Asmaul Husna. Tahu nggak Asmaul Husna? Belum, ya tidak apa-apa. Memang akan diterangkan. Jadi Asmaul Husna ini, Asmaul Husna. Intinya Asmaul Husna yang diterangkan di sini bahwa Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma artinya nama, nama-nama. Al-Husna artinya mulia, agung, bagus. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang mulia. Namun biasanya Asmaul Husna itu diperuntukkan untuk nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui Asmaul Husna ada berapa? 99. Salah. Asmaul Husna itu banyak sekali. Bahkan tidak terhingga. Itu memang hanya 99. Makanya Asmaul Husna seperti yang didauhkan oleh Kanjeng Nabi, jumlahnya ada 99. Paham? Alhamdulillah. Kemudian kita lebih spesifik. Asmaul Husna yang akan saya terangkan adalah Asmaul Husna, yaitu Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf, tahu artinya Ar-Ra'uf? Oh, ya. Ar-Ra'uf itu berasal dari kata induk Ra'fah. Ya. Ra, hamzah, fa dan ta marbutoh. Artinya belas kasih. Jadi Ar-Ra'uf ini diambil dari kata Ra'fah, lalu Ra'fah diikutkan kepada pola kata fa'ulun. Jadi dalam bahasa Arab itu ada pola kata atau istilahnya wazan. Pola kata fa'ulun ini menunjukkan faidah arti sangat. Jadi kalau Ra'fah diikutkan pada pola kata fa'ulun menjadi Ra'ufun. Dan artinya bukan lagi belas kasih biasa, tapi sangat belas kasih. Luar biasa belas kasihnya. Itulah yang dimaksud Ar-Ra'uf. Mari kita perhatikan dawuh salah satu ulama yang terkenal. Memiliki nama Ar-Ra'uf itu adalah zat yang saking sayangnya orang-orang yang sudah banyak dosa kayak kita itu dosanya diampuni bahkan dihapus. Kalau rahmah itu kasih sayang tapi balasan kenakalan kita atau dosa kita itu masih tetap ditampilkan. Bukti rahmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya dalam ayat Az-zani waz-zaniyah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jal. Pelaku zina harus dihukum dicambuk 100 kali. Itu misalnya. Itu menggunakan rahmah. Karena apa? Cambukan itu akan menghapus semua dosanya. Dia tidak akan pernah mendapatkan tuntutan ketika nanti sowan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumul qiyamah. Lah kalau ra'fah yang digunakan di sana, maka ini semuanya ditutup rapat dan dia dikasih kesempatan untuk taubat. Sudah dimaafkan, ditutup rapat, pada akhirnya dihapus, di akhirat tidak ditagih. Lah itu ra'fah. Ya, jadi begitulah dawuhnya para ulama. Oh, kok ada yang ngantuk ini? Ayo kita X breaking dulu, ya.
ice breaking dulu. Ayo tepuk semangat. Untuk lebih memahamkan kita tentang arti ar-Rauf, kita saksikan video yang kedua. Allah mempunyai nama Ar-Rauf yang artinya Maha Belas Kasih dan Maha Memberi kepada hamba-hambanya. Allah sudah amat termasyhur akan kedermawanannya, sehingga makna Ar-Rauf bisa dimaknai dengan Maha Dermawan juga. Allah Maha Memberi dan selalu memberi walaupun tidak diminta. Walau hambanya tidak mau beribadah dan berdoa kepadanya, maka Allah akan tetap memberi di dunia ini. Inilah wujud cinta Allah kepada hambanya di dunia. Ya, bukti cinta adalah memberi. Allah lah yang paling banyak memberi karunia pada hambanya. Tetapi di akhirat, Allah hanya memberikan rahmatnya pada orang-orang mukmin saja. Sifat-sifat sayang Allah ini yaitu Ar-Rauf sudah diamalkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, saking baiknya pelaksanaan amal Nabi Muhammad SAW sampai pada akhirnya Allah menyebutkan dan memuji Nabi, lalu juga menulis perilaku Nabi sama dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 28. Dalam ayat diterangkan pula, ada ayat berbunyi, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Jadi ini dalil yang menerangkan salah satu asmaul husna, yaitu Ar-Rauf. Diterjemahkan, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian. Innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada manusia maha belas kasih dan maha mengasihi. Di sini ada dua kata, la raufur rahim. Ya, bahwa Allah itu berbelas kasih, juga maha penyayang. Ya, itu. Jadi keterangan ini bisa difahami, alhamdulillah, dari keterangan yang sudah kita lewati bersama. Namun ada satu kejanggalan. Kejanggalannya di mana? Sifat Ar-Rauf ini memiliki kemiripan dengan sifat yang lain. Atau Asmaul Husna ini, Ar-Rauf ini memiliki kemiripan dengan Asmaul Husna yang lain. Semisal Ar-Rahman, contoh lagi Ar-Rahim, contoh lagi Al-Basit. Ini ada kemiripan. Tugas kalian
setelah ini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, tugasnya nanti setiap kelompok menjelaskan perbedaan dengan antara Ar-Rauf dan Asmaul Husna 3 tadi. Sanggup? Sanggup. Saya coba bagi. Kelompoknya ada 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya tunjuk nggih sesuai dengan angka yang saya tunjukkan ke sampean semua. Nggih. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah tahu kelompok masing-masing? Sudah. Mari kita bagi. Ayo kita bagi ke kelompoknya masing-masing. Nah. Kelompok 1 menjelaskan perbedaan antara Ar-Rauf dengan Ar-Rahman. Paham nggih? Perbedaan antara Ar-Rauf dengan Ar-Rahman. Sampun jelas nggih? Nah, sekarang kelompok 2 menjelaskan tentang perbedaan Ar-Rauf dengan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Kelompok ketiga menjelaskan tentang perbedaan Ar-Rauf dengan Al-Basit. Ar-Rauf dan Al-Basit. Sudah paham semua? Paham? Oke, silahkan didiskusikan. Ada diskusi. Gimana? Ada kendala? Boten nggih. Lanjut. Oke, gimana? Bisa? Alhamdulillah. Nggih, lanjut. Ini gimana? Paham kan pertanyaannya tadi? Bisa nggih? Nggih, alhamdulillah. Monggo. Ini tadi Ar-Rauf dengan Al-Basit ya. Ini Ar-Rauf dan Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman. Ini Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Yes. Lebih semangat, yes, semangat. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Baik, waktunya sudah habis. Waktunya kita presentasi hasil diskusi yang Anda lakukan. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju di sini, presentasikan apa kesimpulannya hasil dari diskusi terkait tadi masalah yang ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil dari kesimpulan kelompok 1 tentang perbedaan Ar-Rauf dan Ar-Rahman. Perbedaan Ar-Rauf dan Ar-Rahman ialah terletak pada jika Ar-Rauf Allah tetap mengasihi pada hambanya meskipun hambanya berbuat salah. Tetapi bedanya dengan Ar-Rahman, jika Ar-Rahman itu Allah tetap mengasihi juga pada hambanya, tetapi juga memberi siksa pada hambanya yang berbuat salah. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sekarang kelompok kedua. Yang lain perhatikan ke sini ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Ar-Rauf adalah maha mengasihi meski hambanya berbuat kesalahan atau mengasihi meski disakiti. Bersifat umum baik di dunia atau di akhirat. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang hanya di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sekarang kelompok ketiga. Silahkan maju ke depan. Maju ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami, yaitu perbedaan antara Ar-Rauf dan Al-Basit. Ar-Rauf adalah mengasihi dengan bermacam-macam, tidak sebatas materi, tapi juga non-materi, seperti kesehatan. Al-Basit adalah maha mengasihi dengan cara memberi kemurahan, seperti rezeki. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan bisa kembali ke tempatnya. Alhamdulillah kita sudah diskusi dan alhamdulillah hasilnya baik. Masing-masing kelompok bisa membedakan antara Ar-Rauf dengan Asmaul Husna yang lain. Masih semangat? Masih. Biar tambah semangat, kita ice breaking dulu. Ya. Tapi sebelum ice breaking, kembalikan dulu ke posisi tadi. Ya. Silahkan berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Alhamdulillah. Silakan duduk. Jadi kenapa kita belajar pelajaran ini? Kita belajar pelajaran ini agar kita bisa meniru, meneladani sifat yang dimiliki oleh Allah Ar-Rauf. Jadi kita ketika ada orang yang mungkin berbuat salah kepada kita, maka kita bisa memberi maaf. Kita bisa tetap ketika dia membutuhkan bantuan, kita bisa membantu. Begitu juga yang lain. Nah, ketika ini bisa diwujudkan, maka akan muncullah kehidupan yang harmonis, saling membantu tanpa ada perpecahan. Jadi Maha Pengasih
yang Allah miliki bisa kita teladani. Baik, dari pelajaran yang kita sampaikan tadi, mungkin bisa ada yang menyimpulkan. Silahkan Aziza, maju ke sini. Maju di sini. Sini. Ya, silahkan. Kesimpulan dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi adalah kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Di samping sifat Ar-Rauf ada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Basit. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Kegiatan terakhir kita melakukan sedikit asesmen. Silahkan dijawab pertanyaan yang sudah disiapkan. Oke. Waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan. Dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Sebagai penutup ya, saya ingin merefleksi sedikit tentang pelajaran yang tadi disampaikan. Dijawab bersama. Apa yang dimaksud sifat Ar-Rauf? Apa perbedaan Ar-Rauf dan Ar-Rahim? Ar-Rauf yang hanya berbuat kesalahan. Kalau Ar-Rahim? Ya, itu alhamdulillah. Jadi untuk pelajaran hari ini saya ambil cukup ya. Kemudian untuk pelajaran yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Aziz. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya memberi tugas di rumah. Sampean buatkan contoh-contoh Ar-Rauf yang bisa Anda perbuat ke teman masing-masing. Anda buatkan satu saja contoh yang bisa Anda lakukan sebagai implementasi dari sifat Ar-Rauf kepada teman, sebagai bentuk kecintaan kepada sesama teman. Nanti bisa dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Mari, terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim.
sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam